dengan McEasy. Mungkin boleh dijelaskan dulu ya. McEasy itu sebetulnya bergerak di bidang apa dan juga perusahaannya sebetulnya apa yang ditawarkan? Jadi kita ini perusahaan SaaS ya, SaaS Software as a Service, di mana kita menyediakan solusi digital untuk para pemain logistik di luar sana. Jadi in short, mungkin yang dulunya dunia logistik Indonesia manual ya, kertas, pen and paper gitu. Yang kita ingin lakukan adalah kita mengubah proses day to day para pemain logistik dari pen on paper ke era digital, di mana harapannya operation day to day-nya bisa lebih efisien, bisa lebih tepat lah ya, dan hal-hal yang sebelumnya susah bisa dipermudah gitu. Baik, lalu sebagai CTO gitu ya, bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi IoT dan juga SaaS di sektor transportasi di Indonesia, dan juga apa sebetulnya strategi McEasy untuk bisa menangkap pasar ini? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Sinta. Perkembangan teknologi IoT dan SaaS di Indonesia menurut saya cukup bagus, cukup pesat. Dan kuncinya itu sebenarnya cuma satu, yaitu apakah teknologi yang ditawarkan menyelesaikan pain point yang ada di customer. Dan kalau jawabannya iya, pasti orang mau pakai gitu. Sebagai contoh, misalnya kalau aku bilang tipe-tipe customer di Indonesia gitu ya, yang mau pakai teknologi itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang memang up to date sama teknologi, dia kepingin teknologi yang terbaru, tercanggih, termegah gitu. Yang kedua, tipe orang yang opposite-nya, kebalikannya, yaitu dia udah kebiasaan, gue kerja dari dulu kayak gini nih, nggak mau saya pakai teknologi ngapain, sekarang kerja gini-gini aja udah oke kok, udah happy kok. Ini ada dua tipe customer yang berlawanan, dan tugas kita adalah apakah kita bisa menyelesaikan pain point dua customer yang sangat berbeda ini. Kalau jawabannya iya, mereka mau pakai. Kalau mereka mau pakai, of course, adoption of teknologi di Indonesia pasti pesat. Kalau saya misalnya ambil contoh dari McKinsey sendiri, tipe customer pertama yang mau teknologi terbaru, terbagus. Kita punya nih satu perusahaan brand owner yang cukup besar di Indonesia. Mereka kepingin adopsi teknologi track vision kita ke semua kendaraannya. Track vision itu kalau aku simplify, dashcam ada AI-nya, udah itu aja. Jadi mereka kepingin punya dashcam ada AI-nya yang bisa membantu mereka melihat apakah di jalan tuh di depan ada mobil yang terlalu dekat, apakah supir saya ngebut, apakah supir saya ngantuk, apakah supir saya main handphone sambil nyetir. Dan setelah mereka memakai track vision kita di semua armada mereka, bersyukurnya tingkat kecelakaan mereka turun bahkan hampir sampai 0 gitu. To a point di mana brand owner internasional mereka reach out untuk kasih mereka award in term of tingkat kecelakaan mereka yang hampir 0 ini. Jadi itu contoh satu customer yang memang mau pakai teknologi terbaru. Baik lagi, bukan teknologinya, tapi mereka punya pain point, gua mau tingkat keamanan saya naik, and we solve that problem for them. Yang kedua, misalnya tipe yang nggak suka nih teknologi. Kita ada customer di Sumatera, udah punya perusahaan logistik berpuluh-puluh tahun, udah turun-temurun lah basically. Mereka juga punya supir-supir udah orang lama semua gitu kan, udah dianggap kayak orang sendiri, keluarga sendiri. Untuk tipe-tipe customer kayak gini, masuknya harus pelan-pelan, Sinta. Nggak bisa kayak, ini yang paling canggih, paling bagus, nggak bisa. Jadi kita kasih solusi paling simple aja, yaitu GPS buat nge-track lokasi kendaraan mereka. Dari sana, singkat cerita, ownernya ternyata merasa, enak juga ya, gue dari manapun gue tinggal buka handphone, gue bisa tahu, ini supir saya, ini si Budi nih. Dia udah nyetir 4 jam, belum berhenti. Ini anak bandel nih, selalu gue omongin, lu nyetir 4 jam harus istirahat, Bud. Kalau enggak, ntar ngantuk, ntar capek. Gue telepon deh anaknya gitu. Atau mungkin dia bisa lihat, supir saya ini si Andi nih, ngebut nih, biasa nih anak ngebut, suka ngebut, dapat alertnya nih, melebihi kecepatan rata-rata gitu. Jadi visibilitasnya ada gitu, yang sebelumnya dia merasa mungkin gue nggak perlu ya, karena udah day to day udah oke kok gitu. But turns out, asal kita bisa mencari solusi yang a fit solution for our customer, that's the key untuk adopsi teknologi di Indonesia. Baik, jadi intinya kembali lagi sesuai dengan kebutuhan, gitu sesuai ya, kebutuhan dari perusahaan-perusahaan di sektor logistik.
Lalu terkait dengan tantangan begitu ya, tantangan teknis terbesar yang dihadapi oleh McKinsey dalam perkembangan implementasi solusi teknologi dan juga bagaimana untuk bisa mengatasinya? Tantangannya, kalau tantangan mungkin aku bilang di data ya, karena data itu ada 3 aspek yang cukup challenging. Yang pertama adalah data segitu banyak, nggak mungkin langsung kita kasih ke customer dong, harus kita olah gitu. Jadi kalau kita ngomong teknisnya, kita ngomongnya raw data versus actionable insight yang bisa di-generate oleh data tersebut. Yang kedua, performa data tersebut. Data semakin banyak, tentunya namanya handphone aja lah, kalau barangnya banyak kan jadi slow gitu. Kita harus bisa handle, gimana performa ini nggak sampai drop, gimana kita bisa scale our server untuk handle data segitu banyak. Dan yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya, of course, keamanan data dan privacy data. Mungkin aku start dari yang pertama dulu ya, data raw versus actionable insight. On average, satu hari itu kita terima sekitar 200 juta data. Kalau kalikan sebulan 30, ya itu berarti 6 miliar data dalam sebulan. Misal nih, Sinta sebagai pemilik sebuah perusahaan logistik punya 5 mobil. Nggak mungkin aku kasih ini data kami ya 1 miliar data, terserah mau diapain. Nggak make sense gitu ya kan. Yang Sinta pengen tahu dari data ini lu bisa info gua apa gitu supaya saya sebagai business owner bisa ngambil keputusan. Jadi mungkin aku kasih dashboard aja gitu. Ini ada dashboard nih 5 kendaraan kamu. Yang nomor 1 secara operasional 60% kepake di jam kerja, cukup sehat. Yang ini operasional cuma kepake 10% selama jam kerja. Jadi Sinta bisa mengambil keputusan kan kayak ini kenapa ya kendaraan gua nggak kepake, apa order gua kurang atau mungkin kendaraannya suka keluar masuk bengkel gitu. Jadi data raw kita convert ke insight. Yang kedua kita ngomong performa dan skalabilitas. Data semakin banyak nggak mungkin nggak kita olah, nggak kita atur. Banyak lah ya sisi teknis data, tapi mungkin yang aku bisa kasih contoh day to day, data itu ada data transaksional data, kita namanya OLTP, dan kita ada analytic data, OLAP gitu. Ini cara mainnya beda, karena transaksional data berarti kan transaksi lewat masuk terus, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kalau analitik data masuk harus diolah dulu baru dikeluarin. Nah ini dari sisi teknis kita harus handle dengan baik. Dan yang ketiga yang nggak kalah pentingnya mungkin bisa bilang paling penting ya, keamanan dan privasi data nggak boleh kita anggap remeh gitu. Yeah. Jadi kita di McKinsey kita ISO 27001 certified versi tahun 2022 ya. Karena ISO 27001 ada 2 versi, 2013 sama 2022. 2022 lebih baru, lebih lengkap gitu. Dan dari ISO ini artinya kita memenuhi standar internasional untuk cara menangani dan menjaga privasi data customer. So that's probably the biggest challenge yang kita ada di McKinsey dari sisi teknologi. Oke, lalu terkait dengan teknologi AI begitu ya, ini juga mungkin menjadi harapan baru begitu atau mungkin lebih bisa memudahkan juga, lebih efisien juga secara waktu ya. Yeah. Bagaimana McKinsey mengintegrasikan teknologi AI dalam produk seperti misalnya Track Vision, lalu juga jika membahas mengenai keuntungan yang diharapkan dari penerapan teknologi AI ini sejauh ini seperti apa? Oke, kalau kita ngomong teknologi AI specifically untuk Track Vision ya, Sinta, Track Vision tuh kalau disimplify, dashcam yang ada AI-nya, udah itu aja gitu. It's our in-house brand, in-house camera, dan AI-nya itu ada 2 macam. Yang satu ADAS, yang satu DMS. ADAS itu AI untuk kendaraannya. Kalau DMS AI untuk pengemudinya. Jadi contohnya ADAS AI untuk kendaraan, kita bisa tahu nih kalau kita lagi nyetir di depan jaraknya terlalu dekat sama mobil depan, ada alertnya. Atau kita pindah jalur tanpa menyalakan lampu sein, ada alertnya. Jadi itu dari sisi AI, dari sisi kendaraannya sendiri. Yang kedua DMS, AI untuk pengemudi. Jadi ada kamera yang ngadep ke pengemudinya. Kita bisa tahu kalau pengemudinya menutup mata lebih dari 2 detik gitu, berarti orang ini ngantuk. Atau pengemudinya menguap, atau pengemudinya main handphone, atau pengemudinya nggak lihat jalan gitu, tapi dia lihat samping, tola-tole. Kita bisa tahu. Dan alert-alert ini bisa dikirim ke kantor utama, mau lewat dari aplikasi kita sendiri di komputer, ataupun lewat push notification aplikasi kita di handphone, ataupun lewat WhatsApp pun juga bisa. Dan harapannya kalau saya sebagai orang di kantor ngelihat, wah ini pengemudi saya 5 menit terakhir udah nguap 3 kali. Gue harus remind dia gitu.
stop dulu dong gitu. So kalau ditanya benefitnya AI track vision itu apa? Ya cuma satu kata, keamanan. Tingkat keamanan pasti naik. Studi menunjukkan kalau dashcam AI itu bisa membantu mengurangi 59% kecelakaan yang akibatnya fatal. 59% potensi kecelakaan ya. Potensi kecelakaan yang akibatnya fatal, kuncinya di sana. Kalau cuma menyerempet gitu mungkin nggak dianggap ya. Yang hasilnya fatal itu mengurangi 59%. Dan kalau kita lihat angka kecelakaan di Indonesia yang kita ngomong fatal ya, dari awal tahun sampai akhir November itu ada sekitar 28.000 dari website. Aku lupa nama websitenya apa, punya pemerintah pokoknya. Kalau anggap ya 10% dari 28.000 pemain logistik, itu jumlahnya 2.800. Kita bisa kurangin 59%, terus kita 1.500 kecelakaan fatal yang kita bisa hindari. Dan menurut saya itu angka yang sangat-sangat besar gitu. So, to summarize, teknologi track vision, dengan teknologi track vision, harapan kita bisa meningkatkan tingkat keamanan kendaraan logistik di jalan.